Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Walal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fi asrarihi bidharini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Faslun hadal fasl ya wa'lam bila angqala, bahwa kedudukan seseorang di dalam menuntut ilmu itu ada tiga. Yang pertama, mereka menuntut ilmu betul-betul dilandasi karena wajhullah, ya, karena untuk mencari keridhaan Allah, darul akhirat, dan juga selamat di akhirat. Maka golongan tersebut adalah golongan orang-orang dikatakan al-faizin, orang-orang yang beruntung. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang yang di dalam menuntut ilmu, niatnya dari ilmu yang dia cari, yang dia oleh, tujuannya untuk mendapatkan bagian-bagian dari dunia, kedudukan, kebanggaan, harta, banyaknya pengikut. Namun dia menyadari bahwa niat yang dia lakukan itu adalah satu hal yang salah, maka orang tersebut ini dikatakan al-mukhatirin, orang-orang yang dikhawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Keburu ajal menjemput dia sedangkan dia belum sempat tobat. Berarti artinya dalam keadaan su'ul khatimah, mukhatir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang sudah merasa dirinya memiliki kedudukan, ya, dengan ilmunya, banyaknya pengikut dan lain sebagainya, sehingga ya mereka menganggap dirinya orang yang baik, ya. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, maka golongan orang-orang seperti ini adalah dikatakan ya al-halikina minal halikina wa minal haqqa al-maghfur, ya, yaitu orang-orang yang hancur telaka dan orang-orang yang bodoh yang tidak menyadari atas kesalahan dari niatnya. Idir raja munqatihun an taubati, karena sudah tidak ada yang namanya pengharapan untuk bisa kembali bertobat karena dirinya sudah menganggap dia orang yang baik. Nah, di sini kemudian ya dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali tentang kedudukan ulama su', ya. Mereka mengajak orang untuk taat kepada Allah, untuk tidak cinta dunia, tetapi perilaku mereka mencerminkan atas cinta dunia. Lisanul hal absharu min lisanil maqal. Maka ya ulama seperti ini dikatakan lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada dajjal. Nah, kemudian watiba'un nasi, dan ada pun karakter manusia, karakter atau sifat manusia umumnya ilal musa'adati, pada bersegera atau mengikuti musa'adah bil a'mali, di dalam perbuatan-perbuatan atau di dalam gerak, ya, di dalam perilaku itu amilu, lebih condong minha, dari tiba nas, itu amilu lebih condong minha, dari tiba nas, ilal mutaba'ati, pada mengikuti fil aqwali, di dalam ucapan-ucapan. Karena yang namanya karakteristik manusia, ya, cepat merespon, mengikuti tingkah laku orang, terutama dia public figure, terutama dia tokoh, itu lebih cepat ditiru kalau bahasa kita daripada mengikuti ucapan-ucapan public figure. Makanya kita sebagai seorang yang mungkin memang dididik untuk mengajak orang mengenal Allah, ya,
untuk satu waktu kita menjadi orang yang dihormati dan sebagainya. Nah ini perhatikan yang namanya tingkah laku kita, hal kita. Karena yang namanya masyarakat ini atau umumnya karakter manusia ini mengikuti tingkah laku itu lebih cepat daripada mengikuti ucapan. Makanya kalau kita lihat di televisi para artis-artis ya dengan gayanya, dengan fashionnya, ya dengan tingkah lakunya itu banyak merubah masyarakat kita, ya menjadi tuntunan. Ini yang bahaya, ya karena memang udah merupakan karakter manusia. Ya, karakter kita ini lebih cepat untuk mengikuti tingkah laku, apalagi orang yang kita idolakan daripada kita dengerin omongannya. Ya, kalau dengerin omongannya kadang kita masuk ke kanan keluar ke tapi kalau kita melihat tingkah lakunya itu kadang cepat nular kalau bahasa kita. Nah ini yang dikatakan tiba unas karakter manusia ilal musyahadah di dalam mengikuti bil a'mali di dalam gerak-gerak, berarti amal itu kan perbuatan, itu amilu lebih condong minha dari tiba unas ilal mutaba'ati kepada mengikuti bil aqwali di dalam ucapan-ucapan. Nasihat ini jarang orang ikuti, jarang diamali, tapi dengan karakter, dengan perilaku, nah ini cepat menular, ya. Terutama ya kalau kita lihat tontonan-tontonan yang ada di televisi itu banyak merusak daripada generasi-generasi ya kita, terutama anak kecil, ya itu bahaya ya. Pak perhatikan, Bama maka adapun perkara aksadahu yang merusak pada mak siapa hadal maghrur, orang yang tertipu ini, yang merasa dirinya sudah menjadi orang hebat, ulama usul berarti. Bama maka adapun perkara absadahu yang merusak pada masyarakat hadal maghrur, orang yang tertipu ini bi'amalihi dengan amal-amalannya hadal maghrur. Nah, itu aksaru lebih banyak ya mimma dari perkara aslahahu yang memperbaiki hadal makmur pada ma bi aqwalihi dengan ucapan-ucapannya hadal makmur. Jadi kerusakan yang timbul dari perbuatan-perbuatan ulama usul itu lebih banyak daripada maslahat yang didapatkan dari ucapan. Paham nggak? Ya, kehancuran, kebobrokan yang timbul atas perbuatan ulama syuk ini lebih dampaknya lebih besar daripada kemaslahatan yang didapatkan dari nasihat. Ya, jadi bahaya. Dampaknya itu akan lebih luar biasa, akan mudah dicontoh orang, sehingga orang akan mudah yang namanya membenci. Karena pabrik ibunya membenci, akhirnya mengikuti membenci. Ya, karakter ini cepat menular. Maka dikatakan fama afsadahu, ya, apa yang merusak disebabkan perbuatannya itu lebih banyak daripada maslahat kebaikan yang didapat dari ucapan. Hanya sedikit ya manfaat yang diperoleh dari nasihat-nasihat ini langsung, tapi dampaknya atas perbuatan yang jelek ini sungguh-sungguh luar biasa, banyak menimbulkan kehancuran ya. Karena kita akan lebih condong mengikuti dengan perilaku ibarat nus. Nah ini pahami ya, pahami ya. Maka carilah betul-betul seorang guru yang muktadabi, yang betul-betul menjadi panutan baik secara ucapan maupun perbuatan. Itu susah ya. Cari guru yang betul-betul bisa kita ikuti dari ucapan dan juga perbuatan. Kalau masalah ilmu, jago ngomong, jago bicara, mau banyak ya. Tapi mengamalkan ilmu ini yang susah.
figur yang betul-betul ya ilmiah, amalia, berilmu dia amalia ilmi beramal dilandasi ilmu. Ini yang susah ya, ini yang susah ya Allah. Ada kalimat tadi fama afsadahu hadzal maghrur bi a'malihi aktsar mimma aslahahu bi aqwalihi. Apa yang ditimbulkan dari perilakunya keburukan-keburukan orang-orang yang tertipu dari ulama sufi itu lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dari nasihatnya, dari ucapan idla yastajiru. Perhatikan, idla yastajiru, karena tidak akan berani. Idla yastajiru, karena tidak akan berani siapa al-jahilu, orang yang bodoh. Kalau orang awam, orang tolol itu nggak bakal berani yang namanya ya, melanggar aturan syariat. Pahami? Idla yastajiru, karena tidak akan berani siapa al-jahilu, orang yang bodoh, ala robbati, atas cinta di dunia, di dalam dunia, illa bistijari illa bistijara'il ulama'i, kecuali ya, didahului oleh beraninya siapa para ulama. Illa bistijara'il ulama'i, kecuali didahului beraninya para ulama. Gak mungkin yang namanya pengikut itu berani macam-macam, kecuali kalau udah diduit sama yang dipimpin pimpinnya. Wah, aja dia ambil, kita anak muridnya ambil ya. Gak mungkin orang bodoh ini akan berani yang namanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di antaranya hukum dunia, kecuali sudah diawali dulu oleh ulama sunnah. Ya, ulamanya dulu berani terlebih dahulu, baru pengikutnya pasti berani. Santri nggak mungkin berani macam-macam kecuali tanpa ada instruksi dari guru. Apalagi gurunya juga mengerjakan, baru berani. Begitu ya. Ya, maka perhatikan kita kalau kita sebagai seorang dai, jangan sampai kita melakukan suatu perilaku yang kurang etis di depan masyarakat. Karena akan menjadi contoh, santri aja dia aja begitu, itu aja dia yang ngaji, yang belajar, yang punya ilmu aja begitu, nggak apa-apa. Saya nggak santri, ikut aja dia aja begitu. Tuh akhirnya orang-orang bodoh ikut. Padahal dia nggak tahu hukumnya, nggak tahu tentang boleh atau tidaknya, karena ikut-ikut dengan orang yang dianggap tahu. Kalau orang awam mikir-mikir ini boleh apa enggak. Kalau orang awam bener loh ya, itu mikir-mikir ini boleh apa enggak, tanya saat ini bagaimana hukumnya, saat ini bagaimana, nggak mungkin berani ya, kecuali didahului oleh orang yang tak tahu. Bistijaril ulama, bahkan syarat, maka sungguh menjadi apa ilmunya hadal maghrur, ulama yang tertipu ini, atau rajul salis yang ketiga ini ya. Bahkan syarat, maka menjadi apa ilmunya rajulun salis, yang di dalam itu ar-rajul asalis, itu sababun sababan menjadi sebab lijur ati ibadillahi, pada beraninya hamba-hamba Allah, ala ma'asyihi, atas bermaksiat kepada Allah. Maka ilmunya dari ulama sufi ini yang menjadi sebab beraninya orang-orang awam bermaksiat kepada Allah. Makanya dikatakan anak akhor, lebih takut daripada kepada Dajjal, yaitu kepada ulama sufi, karena dampaknya luar biasa ya. Dia menghancurkan umatnya luar biasa dengan perilaku yang dilakukan oleh ulama sufi. Ini bisa menghancurkan luar biasa karakter manusia, karena tidak mungkin orang bodoh itu berani melanggar aturan Allah
nafsuhu dan adapun nafsunya hadal magrur al jahilatu yang jahil ya itu mudillatun yang berangan-angan ma'adzalika beserta sababan lijur'ati ibadillah tumanihi memberikan harapan apa nafsu ya tumanihi memberikan harapan apa nafsu pada rajul salis wa tarjihi maksudnya memberikan harapan apa nafsu wa tar'uhu dan mengajak apa nafsu ila ayyamunna pada ya mengundang-undang atau mungkin-mungkin ya. Nafsu alallahi atas Allah bi ilmihi dengan ilmunya hadal madhur wa tukhayyilu dan berkhayal apa nafsu atau memberikan khayalan berkhayal ilaihi pada nafsu ilaihi pada hadal magrur apa nafsuhu ya wa tukhayyalu dan memberikan khayalan ilaihi pada hadal magrur apa nafsuhu nafsunya hadal magrur annahu sesungguhnya hadal magrur itu khairun lebih baik min kasirin dari kebanyakan min ibadillahi dari hamba-hambanya Allah. Jadi nafsunya ini ya yang bodoh ini ya menghadirkan satu angan-angan ya, tentang posisi mereka di sisi Allah ya tentang posisi mereka di sisi Allah dan mendorong mereka ini merasa telah melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dimiliki bahaya ya maka perhatikan jangan sampai kita merasa maka yang terpenting adalah al-iqtiraf pengaku itu penting. Nggak ada manusia sempurna rasa hebat punya kedudukan punya makom Anda hancur ya pahami ya. Fakun maka adanya engkau ayyuhat talib wahai orang yang menuntut ilmu. Fakun maka adanya engkau jadilah engkau ya. Ayyuhat talib wahai orang yang menuntut ilmu itu minal bariki dari golongan al-awali yang pertama yaitu menuntut ilmu betul-betul liwajillahi wa daril akhirah untuk mencari ridha Allah. Wahdar dan berhati-hatilah engkau ihdar antakuna dari adanya engkau antakuna ya. Dari adanya engkau itu minal fariki dari golongan asali yang kedua. Hati-hati jangan sampai kita masuk ke golongan yang kedua ya walaupun di situ masih ada peluang untuk taubat ya. Tapi belum tentu Allah berikan kesempatan untuk taubat. Hati-hati jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua. Menuntut ilmu tujuannya untuk cari dunia, jabatan, kedudukan, tapi dia sadar bahwa itu salah. Masih sadar. Nah, ini orang-orang yang dikhawatirkan. Khawatir kenapa? Matinya belum sempat maka hati-hati jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua ya. Ya, kemudian fakam karena berapa banyak min musawwifin dari orang yang menunda-nunda taubat. Hati-hati kalau kamu jangan sampai masuk golongan yang kedua. Kenapa? Fakam karena berapa banyak min musawwifin dari orang-orang yang menunda-nunda taubat tarah itu ajalahu ya mempercepat pada musawwif apa al-ajalu ajalnya. Karena berapa banyak orang-orang yang menunda taubat
kan belum sempat tobat. Qabla tobati, sebelum tobat. Wa khasira, maka merugi siapa? Musawwi, maka Anda termasuk orang yang merugi, belum sempat tobat keburu mati. Ya, maka jangan sampai ada niatan seperti itu. Udah lillahi ta'ala, tes di dunia setiap detik, setiap hari, ya. Walaupun kita masih belum sempurna, pengen dimuliakan, pengen dihormati, kan kita, ya. Kita itu karakter manusia sifatnya begitu, pengen dihormati, pengen dimuliakan, ya. Apalagi dengan orang-orang yang merasa di bawah kita keilmuannya itu sombong benar, itu udah karakter manusia. Kalau kita berusaha untuk selalu terus di dunia, ya, istighfar, ya, karena nggak ada yang sempurna, paham? Ya, khasira, maka engkau akan merugi. Wa iyyaka, dan jagalah dirimu, summa iyyaka, kemudian jagalah dirimu, penekanan. Jagalah dirimu, hati-hati. Ya, bahasa kita itu. Ya, jagalah dirimu, hati-hati. Antakuna, dari adanya engkau. Mahfud, ya. Antakuna, adanya engkau. Itu minal fariki, dari golongan asalisi yang ketiga. Hati-hati, jangan sampai kita terjumus masuk ke golongan yang ketiga itu, dong merasa wah, merasa benar, merasa suci. Fatahlika, maka sebab engkau akan hancur, halakan dengan kehancuran. La yurja, yang tidak bisa diharapkan, ma'ahu, bersama dengan halak. Apabila buka yang beruntung, kau akan hancur dan tidak akan diharapkan, ya, kehancuranmu yang namanya falah, kebahagiaan atau keberuntungan sudah tertutup, ya, sudah tertutup, ya, titik. Fa'in kulta, lanjut, maka apabila kau berkata, Bapa, maka adapun apa itu bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Apabila kau berkata, apa sih permulaan hidayah? Tujuannya liujriba, agar aku bisa menguji, ya, menguji biha, dengan bidayatul hidayah, nafsi, pada diriku, atau pada nafsuku, atau pada hatiku. Nafsi, pada diriku, ya. Faklam, maka ketahuilah olehmu, anna bidayataha, sesungguhnya permulaannya hidayah, ya, permulaan dari hidayah, bidayatul hidayah, itu zahirut taqwa, takwa yang bersifat zahir. Berarti maksudnya apa? Kerjakan perintah Allah secara zahir, sholat jangan ditinggalin, tuh, ya, zahir takwa. Puasa dikerjain, ya, sholat sunnah dikerjain. Jadi zahir kita untuk berusaha tidak melanggar aturan Allah. Itu maksudnya, ya. Ya, anna bidayah, sebenarnya permulaan daripada bidayatul hidayah atau hidayah itu zahirut taqwa, ya, takwa bersifat zahir atau zahir bersifat takwa. Wa nihayatah, dan sesungguhnya puncaknya hidayah itu batinatut takwa, takwa yang bersifat batin. Ini puncaknya. Ketika kita sudah berusaha menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, menerapkan ilmu, berarti mengamalkan ilmu, tahu ilmu sholat dikerjakan sholat, tahu ilmu puasa dikerjakan puasa, sunnahnya nggak ditinggalin, wiridnya nggak ditinggalin, mujahadah nggak ditinggalin, maka disitu akan berdampak kepada sucinya hati. Itulah yang dikatakan dengan, ya, takwa batinatu takwa. Batin Anda akan suci. Nah, kalau batin sudah bersih, sudah suci,
sedikit pun batin kita tidak akan ada yang namanya keretak untuk bermaksud kepada Allah. Jadi cara tazkiyatun nafas itu melalui dohir kita, ya, melalui takwa dengan kita mengikuti perintah Allah. Di situ ada yang namanya pensucian. Jadi gak cukup kita apa namanya cuma doa doang, harus ada proses yang namanya pembersihan hati itu melalui proses imtisal awamirillah wastinabun nawa. Itu proses baru, di situ akan ada yang namanya pensucian jiwa. Karena nihayatnya batin itu takwa. Berarti kalau batinnya udah takwa, berarti orang itu batinnya sudah dalam keadaan bersih. Ya, berarti prosesnya melalui ya dhahiratul takwa, yaitu dengan berusaha secara dhahir dia menjalani perintah Allah, secara dhahir menjauhi larangan-larangan Allah. Dikerjakan syariat. Gak ada orang jadi wali, orang menjadi kekasih Allah, sholatnya jarang, ya, puasanya jarang, nggak ada. Pada proses untuk menuju ke sana, tazkiyatun nafas melalui syariat, ya, melalui dhahirut takwa. Paham nggak ini maksudnya dhahirut takwa? Paham nggak? Maksudnya dhahirut takwa itu dhahir kita ajak takwa. Maksudnya dhahir kita, ya, kita berusaha mengikuti perintah Allah, berarti mengamalkan ilmu. Nah, kalau dhahir kita sudah mengamalkan ilmu, maka nihayatnya, puncaknya, ya, yang kita dapatkan tazkiyatun nafas atau batinatut taqwa. Batin kita tetap takwa, berarti batin Anda sudah bersih. Cara membersihkan hati. Fala akibata, maka tidak ada puncak atau akibat yang benar illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Karena puncak kesuksesan seseorang ya takwa, nilai takwanya. Ya, jadi takwa itu sesuatu yang kelihatannya mudah kita sebutkan, imtisal awamirillah wa jinahun awamirillah. Puncaknya takwa tazkiyatun nafas, al-khawf wa roja. Ya, ada namanya maqam khawf, ada maqam roja. Ya, nah, ini penting. Wala hidayah, dan tidak ada hidayah itu wujud, ya, lahnya beramal berarti. Fala akibata itu wujud khabarnya illa bittaqwa, wala hidayah, dan tidak ada hidayah itu wujud illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Pengen dapat hidayah, ya, ma'rifatullah yang pembahasan kita yang lalu, ya, maka caranya dengan takwa. Hakikat akan kita dapatkan kalau kita menjadi orang muttaqin. Muttaqin kan berarti sifat orang yang bertakwa. Ya, wala hidayah, hidayah apa? Hidayah itu kan pembahasan yang kemarin itu adalah hakikat atau makrifat. Hidayah biasanya syariat dan tariqah. Melalui syariat dikemas melalui tariqah, sampailah kita kepada hakikat makrifatullah. Nah, hal hidayah ini tidaklah akan didapatkan illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Anda harus mengamalkan ilmu. Dari jalan lain, pengen jadi orang yang ma'rifatullah, yang hidup Anda tidak terlepas dari aturan Allah. Ya, hidup Anda tidak terlepas dari aturan Allah. Wa taqwa, dan adapun takwa itu ibaratun satu redaksi an imtisali awamirillahi, dari mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala, ya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bahuma, maka adapun imtisalu awamirillahi wastinabin nawahi, dua hal ini itu kismani, ada dua bagian. Nanti kita akan dibahas. Itu kismani, ada dua bagian. Wahad, dan ingatlah, ana sesungguhnya aku, ana adapun aku,
Atau beliau itu usyiru akan memberikan isyarah aku alaika atasmu bijumalin dengan jumlah-jumlah muhtasaratin yang diringkas atau yang teringkas. Aku akan menjelaskan dengan secara global. Min dahiri ilmi taqwa, dari dohirnya ilmu taqwa, fil qismaini, di dalam dua bagian ini, jami'an hal keseluruhannya, wa ulhiqa, dan diilhaq dan menyambung aku, kata beliau. Wa ulhiqa, dan menyambung aku, kisman, pada bagian salisan yang nomor 3, liyasira, agar menjadi bahadal kitab ini itu jami'an, yang mengumpulkan, mughniyan, yang mencukupi. Wallahu, adapun Allah itu al-musta'anu, ya, yang dimintakan pertolongan. Masuk pada pembahasan al-qismu, adapun bagian al-awal yang pertama dari dua bagian, ya, itu fi taatillahi, tidak itu fi taati, di dalam ketaatan. Bagian pertama yaitu di dalam ketaatan. Iklam, ketahuilah olehmu, ya, fi makna taqwa, ya, di dalam makna taqwa, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ainau'an, itu ada dua. Faraidun, yaitu ada kalanya yang fardu, wa nawafilu, dan ada kalanya yang sunnah-sunnah. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada kalanya perintah yang wajib, ada kalanya perintah yang sunnah, ya. Wal fardu, maka adapun yang fardu, kata beliau, fal fardu, maka adapun yang fardu itu ra'sul mali, menjadi pokok dari harta kita. Ya, jadi fardu ini beliau ibaratkan sebagai ra'sul mal. Yang namanya ra'sul, bahasa Arabnya kepala. Kepala ini sesuatu yang sangat sentral. Orang kalau nggak ada kepalanya mati. Nah, mati. Kalau masih ada tangan dong masih bisa hidup. Kalau nggak ada burung ente masih bisa hidup. Ya, coba aja ente potong burungnya, ya, masih bisa hidup. Tapi kalau udah nggak ada kepalanya, mati. Ya, berarti pala ini merupakan satu yang sangat penting. Maka dikatakan al-fardu ra'sul mal, ya, pokoknya dari setiap harta, ya. Sesuatu yang pokok berarti sesuatu yang harus, gitu. Wa huwa, adapun fardu, ya, wa huwa, adapun fardu itu aslu tijarati, asal dari modal dagang kita atau asal dari dagangan. Anda kalau ingin berbisnis, Anda harus punya modal dasar, harus punya modal, ya. Karena itu untuk modal untuk kita berniaga. Bagaimana mau kita berniaga, modal nggak punya. Buat beli barang, buat kita dagang mana, buat kita jual nggak ada. Mau jual angin, ya, jual angin masukin kresek, mau beli, ya, itu juga modal kreseknya. Atau nggak usah pakai modal kresek, jual angin, mau angin saya ini, bapak mau jigong ini, nggak ada, ya. Kalau anginnya perempuan paling banyak yang mau, ya. Nah, udah sih saya bayar 10.000 nggak apa-apa sekali kan, gitu ya. Gak ada kata laku itu apa aja, ya. Dia punya kok cakep jualan angin aja sana di jalanan, gitu. Angin ya 10.000, ya. Pada ngantri itu, ya. Kalau cakep pada ngantri, ya. Iya, ya. Dari cium kan, dari cium. Ya, jual angin, ya, jual nafas, ya. Mana nih?
adapun al-fardu itu aslul tijarah, asal daripada dagangan. Wa bihi, dan dengan fardu ini tahsulu bisa hasil apa at-tijaratu, apa an-najatu, keselamatan, keberuntungan. Ya. Maka dengan modal ini kita akan bisa mendapatkan keuntungan. Berarti kalau di akhirat mendapatkan keselamatan. Yang namanya modal itu yang signifikan di dalam kita berdagang. Dengan modal ini kemudian kita bisa mengolahnya, memanagenya, mengaturnya, Anda akan beruntung, dapat untung. Ya, kalau bisa cara mengaturnya sama seperti hal yang fardu ini. Kalau kita betul-betul bisa menggunakan, memanfaatkan hal yang wajib dengan kita menjalankan sesuai aturan Allah melalui Nabi Muhammad SAW, kemudian dilandasi dengan ikhlas dalam beribadah, baru di situ amal ibadah kita yang baru diterima. Modal kita diberi ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Amal yang baik adalah amal yang pertama sesuai tuntunan. Berarti gak ngaco sholatnya, ibadahnya. Yang kedua didasari lillahi ta'ala, baru amal Anda dikatakan ahsan, terbaik. Ya. Wa naflu, dan adapun ibadah sunnah, huwa ribhu, yaitu untungnya. Modalnya kagak ada, gimana dapat untung? Modalnya dulu dikerjain yang benar, nah nanti baru untungnya kita cari, yaitu ibarat ibadah sun. Wa naflu, dan adapun ibadah sunnah, huwa ribhu, yaitu untungnya. Wa bihi, dan dengan nafl al-fawzu, adapun kebahagiaan. Udah selamat fardunya kita, berarti selamat di akhirat, tambah sunnah dapat kebahagiaan. Selamat doang belum cukup, ya. Berarti kalau Anda cuma fardunya doang selamat, ya nanti surga paling di emperan-emperan surga yang masih kena matahari, masih panas, gak enak. Tapi kalau Anda seimbangkan sunnah, Anda akan mendapatkan al-fawz, beruntung, selamat, beruntung. Berarti surganya tingkatnya lebih baik. Kalau selamat doang masih ngeri, ya. An-najat, harus ada al-fawz. Nah, fawz ini bisa kita dapatkan dengan an-nafal wa ribhu, yaitu untungnya. Al-fawz, adapun kebahagiaan, bidarajati, dengan kedudukan atau derajat. Kala, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, berarti hadis qudsi. Siapa Allah tabaraka wa ta'ala, tabaraka semoga, ya, wa ta'ala, ma taqarrabu ilayya al-mutaqarribuna, benar, bimisri ada ima, ma taqarrabu, tidaklah melakukan pendekatan diri, ya, kata Allah nih dalam hadis qudsi, tidaklah melakukan pendekatan diri ilayya, kepadaku. Siapa al-mutaqarribuna, orang-orang yang mendekatkan diri, bimisli ada lima, dengan semisal mendatangkan perkara, iftaratu, yang aku wajibkan, alaihim, atas al-mutaqarribun, wala yazalu, dan tidak henti-hentinya atau selalu siapa al-abdu, abad itu yataqarrabu, mendekatkan diri, siapa abad, ilayya, padaku, bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta pada abad. Tidaklah selalu mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri dengan semisal menjalankan ibadah wajib bagi mereka, dan tidaklah henti-hentinya seorang hamba melakukan ibadah sunnah kepadaku sampai aku betul-betul cinta kepada hamba tersebut. Yang wajib tak pernah ditinggalin,
yang sunnah berusaha dia kerjakan sehingga Allah cinta kepada orang tersebut. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu dalam hadis qudsinya. Ya, jadi puncaknya kita ibadah kapan? Yaitu sampai Allah cinta sama kita. Cara untuk mendatangkan cinta Allah bagaimana? Jangan sekali-kali ada tinggalkan yang satu, yang kedua berusaha tingkatkan nilai-nilai sunnah. Jangan ada tinggalkan yang sunnah. Tinggalkan terus. Cara mencari cinta Allah. Itulah yang diskusi. Ya, tidak pernah meninggalkan yang fardu, berusaha untuk meningkatkan daripada ibadah sunnah. Ya, tingkatkan. Maka Allah kalau sudah seperti itu akan cinta kepada kita. Ya, Allah akan cinta hatta uhibbahu sehingga aku cinta kepada orang tersebut. Ya, kalau udah cinta bagaimana? Dampaknya baida bab tahu nih. Kalau Allah udah cinta, kalau kita udah dapat cintanya Allah, cinta Allah bisa kita raih yang pertama dengan tidak meninggalkan hal yang wajib, berusaha menghidupkan hal yang sunnah. Itu cara mendapatkan cinta Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta sama kita gimana? Baida ahbab tahu, maka ketika aku cinta pada abad, kata Allah nih, kuntu maka adanya aku itu sami'amu yang menjaga pendengarannya abad, alladzi yasma'u yang mendengar siapa abad bihi dengan sama, maka Allah yang akan menjadi penjaga dari telinga kita, yang telinga kita ini kita gunakan untuk mendengar. Jadi telinga kita ini akan selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing, dijaga. Gak mungkin Allah akan menyia-nyiakan telinga kita mendengarkan sesuatu yang budul yang tidak ada manfaatnya. Karena Allah sudah cinta, Allah akan jaga telinga kita. Pertama, yang kedua wa basarahu dan menjaga aku pada penglihatannya abad, alladzi yabsiru yang melihat siapa abad bihi dengan basar. Allah akan menjaga pandangan kita yang kita gunakan mata kita ini untuk memandang. Ya, tidaklah kita memandang kecuali di situ ada pandangan Allah Subhanahu. Tidaklah kita mendengar kecuali di situ ada pendengaran Allah Subhanahu. Banyak Syekh Siti dengarkan wahdatul wujud, itu maksudnya begitu. Orang yang sudah sampai tingkatan yang dicintai oleh Allah, pendengarannya hakikatnya adalah pendengaran Allah, matanya adalah matanya Allah. Maksudnya apa? Allah menjaga pandangannya, Allah jaga penglihatannya dan pendengarannya. Jadi hidupnya betul-betul dalam lingkaran penjagaan Allah. Ya, al-walisa untuk itu samya walisanahu dan lisan, dan aku menjaga pada lisannya abad. Kuntu samya, menjaga aku pada pendengarannya, walisanahu dan menjaga aku pada lisannya abad. Alladzi yang tiku yang berucap siapa abad bihi dengan lisan. Lisan kita nih kalau udah Allah cinta akan Allah jaga. Ya, akan Allah jaga, akan Allah bimbing di dalam kita mengucapkan para kata. Tidaklah kita akan berucap kecuali ucapan tersebut mengandung ridho Allah. Berarti orang-orang yang sudah benar-benar makom ulama, makom orang-orang saleh, lisannya aja ya ini terjaga. Ya, sekali mengeluarkan ucapan itu langsung bisa menyentuh hati orang lain. Karena lisannya ini adalah lisannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjagaan Allah. Kalau kita mau ngomong sampai berbusa, kalau Rasulullah hadis bla bla bla, gaya begini, gaya begitu, ya kagak ada efek.
mereka adalah lisannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yamtiku bihi wa yadahu, dan aku menjaga pada tangannya abad allati yabtishu, yang mengambil atau menggunakan abad biha dengan yad. Apa yang digerakkan oleh tangannya tidak terlepas dari gerakan Allah. Warijlihi, dan rijlahu, dan aku menjaga pada kakinya abad alladhi yamshi, yang berjalan siapa abad biha dengan rijl. Tidaklah dia melangkah kecuali di situ ada langkahnya Allah. Berarti geraknya ini tidak terlepas dari pantauan Allah. Walan tasila, dan tidak akan titik naik ya. Ketika kita betul-betul berusaha tidak meninggalkan hal yang wajib dan berusaha untuk menghidupkan yang sunnah, sampai kapan? Sampai Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, semua gerak kita, semua ucap kita itu adalah ucapan dan gerakan yang begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pantauan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya kalau begitu ya, jadi kekasih Allah berarti ya. Walan tasila, dan tidak akan sampai engkau ayyuhat talib, wahai orang-orang yang menuntut ilmu, ilal qiyami, pada mengerjakan atau menegakkan, ilal qiyami, pada bisa menegakkan bi awamirillahi, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan memuraqabah hatimu. Apa muraqabah? Meneliti, memahami, merenungi. Wa jawarihika, dan anggota tubuhmu, bilah dotika, di dalam melirikanmu, wa anfasika, dan nafasmu, kecuali kau betul-betul harus memuraqabah, memperhatikan gitu hatimu dan anggota tubuhmu, baik setiap kedipan matamu, baik setiap tarikan nafasmu. Dari mulai kapan? Min hini tusbih ilahi, dari mulai pagi sampai sore. Berarti selalu muraqabah diri, hatinya dijaga, badan dijaga. Gak ada kesempatan buat khayal, gak ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol, gak ada kesempatan buat alor hidup agak jelas. Hidupnya selalu muraqabah hati dan jawab ya. Setiap detik berarti, dan bahkan dari mulai setiap tarikan nafasnya. Min hini tusbih, dari ya masuk pagi, ilahina tamsi, sampai dengan masuk sore. Dari pagi sampai sore, nggak ada itu waktu kosong. Ngopi, ngobrol, bakal jelas, bercanda, nggak jelas. Nggak bakal dikasih orang begitu. Ya paham? Jadi dia bisa mengatur waktu, memanage waktu, tidak ada waktu terlewatkan kecuali memuraqabah hatinya dan anggota tubuh. Wallahu a'lam.